Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali saya menyapa panjenengan semua, warga Gereja Baptis Indonesia Genesaret yang sangat saya kasihi, yang saat ini sedang ada di rumah masing-masing atau berada di tempat kerja. Pagi hari ini mari kita bersama akan mendasari langkah kita untuk dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga langkah kita boleh tetap ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 7 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allah, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak pada masa mudaku. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Tuhan Yesus harapan hidupku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kembali Tuhan nyatakan kasih setia kepada kami semua. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya Tuhan yang mengisi hidup kami dengan kebenaran, dan kami yakin Tuhan menyatakan kuat kuasa atas kami untuk kami melangkah dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama berdoa menyambut firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada siapakah saudara-saudara menggantungkan harapan hidup saudara? Apakah saudara-saudara berharap kepada manusia? Apakah saudara-saudara meletakkan harapan saudara pada materi yang berlimpah? Pagi hari ini kita boleh belajar dari Daud. Sekalipun dia adalah seorang raja yang besar dan berkuasa, memiliki fasilitas yang mewah dan kekayaan yang melimpah ruah, dan juga kita lihat bahwa dia memiliki angkatan perang yang sangat handal yang dapat menjaga dan melindunginya. Tetapi Daud sama sekali tidak menjadikan semua itu sebagai dasar hidupnya untuk berharap. Dia hanya menaruh pengharapan hidupnya hanya kepada Allah yang hidup. Daud sadar bahwa kekuatan manusia itu ada batasnya. Tak selamanya tetap kuat. Pasti akan mengalami perubahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pergumulan hidup umat yang percaya kepadanya hendaknya tetap memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan mudah mengeluh, jangan bersungut-sungut, ataupun mulai tidak percaya kepada Allah. Di saat Allah belum mendengar ataupun menjawab doa kita, marilah kita tetap berharap bahwa Allah punya rencana yang terbaik dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, umat yang percaya yang sedang mengalami pergumulan hidup. Ingatlah bahwa rencana Allah tidak terselami oleh pikiran kita. Karenanya sebagai umat yang percaya, tetaplah menaruh kepercayaanmu dan menaruh harapanmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus,
tidak akan pernah mengecewakan saudara-saudara. Di dalam pengharapan yang saudara-saudara taruh di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sanalah saudara-saudara akan menikmati bagaimana Tuhan berkarya secara luar biasa di dalam hidup saudara-saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja? Jawabnya adalah karena Dia adalah pribadi Allah yang tidak pernah berubah dan tidak pernah mengecewakan kepada umatnya. Tuhan berjanji di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Berdasar firman Tuhan ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, janganlah pernah kita menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi tetaplah menaruh pengharapan saudara-saudara kepada Tuhan yang hidup lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Semakin kita menjauh dari Tuhan, maka semakin dekat kehidupan kita dengan kehancuran. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita melihat kehidupan kita sedang mengalami hantaman oleh karena ada badai yang begitu besar dalam hidup kita, ada persoalan yang berat yang saudara dan saya alami, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, jangan takut dan jangan kehilangan harapan. Ingatlah, ada Tuhan Yesus yang menjadi tempat pengharapan bagi kita. Dia adalah saung yang kuat untuk kita bisa menaruh jangkar kehidupan kita di dalam Dia. Ingatlah, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita boleh mendapatkan kekuatan, kita boleh mendapatkan jawaban atas setiap persoalan-persoalan kita. Karenanya, di dalam persoalan yang kita hadapi, di dalam kehidupan kita yang saat ini sedang mengalami berbagai macam permasalahan yang sulit, kita harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan menaruh kepercayaan kita kepadanya dengan berharap penuh. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus pasti menyatakan pertolongannya kepada kita sekalian. Dia akan menghentikan badai kehidupan yang menerjang kehidupan kita. Lebih daripada itu, Tuhan Yesus pasti memberi ketenangan kepada kita sekalian. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau demikian, ada satu pertanyaan yang harus saudara dan saya renungkan di dalam hidup kita bersama-sama. Sudahkah di dalam hidup kita menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai satu-satunya dasar harapan hidup kita? Apakah di dalam kehidupan kita saat menghadapi badai, kita lebih banyak melihat kepada persoalan, pada permasalahan yang terjadi, sehingga kita menjadi takut yang berlebihan hingga akhirnya melupakan Tuhan? Saudara-saudara, satu perkara yang harus kita pahami, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Dia adalah Allah yang setia. Jadi, tetaplah berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap langkahmu. Jangan pernah bimbang ataupun meragukannya, karena Dia pasti menolong saudara-saudara. Dialah satu-satunya pengharapan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih waktu yang Kau nyatakan kepada kami. Saat ini kami bersama-sama boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan kami boleh mendasarkan hidup kami untuk berharap penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin bahwa Tuhan menyatakan kasih karunia. Ketika kami berharap kepadamu, Engkau menyatakan jalan keluar atas persoalan-persoalan yang kami hadapi. Sehingga di dalam kehidupan kami semuanya boleh bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, pagi hari ini kami serahkan hidup kami kepadamu. Tuhan, Kau berkarya, menyatakan pertolongan, menyatakan tuntunan, sehingga dalam hidup kami mulai pagi hari ini sampai dengan petang nanti, kehidupan kami tetap ada di dalam berkat-Mu. Terima kasih, kami yakin Tuhan menyatakan berkat, rahmat, damai, sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah senantiasa memberkati kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus. Jadilah pribadi yang senantiasa memiliki rasa optimis karena Tuhan menolong saudara-saudara. Jangan lupa di hari-hari yang masih tidak menentu ini, tetap waspada, tetap jaga diri. Kalau bepergian keluar rumah, gunakan masker. Demikian juga jangan lupa sering-sering mencuci tangan dan gunakan alat pelindung diri yang lain. Di sanalah saudara-saudara akan mendapatkan yang terbaik. Hingga pada akhirnya hidup saudara-saudara akan terus diberkati di dalam Dia. Pada akhirnya, saudara-saudara, saya menyampaikan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.